Halo teman-teman semuanya, pernah gak sih kamu merasa kayak otakmu tuh capek banget, pengen fokus, tapi pikiran kemana-mana, lagi ngerjain tugas, tiba-tiba buka HP, mau belajar, tapi malah scroll TikTok, dan anehnya, makin berusaha fokus, malah gak bisa. Nah, percaya atau enggak, yang bikin kita susah fokus bukan karena kita bodoh, ataupun malas, tapi karena kita punya kebiasaan kecil yang salah. Tapi kabar baiknya, dengan mengubah kebiasaan kecil juga, kita bisa balik jadi lebih fokus, lebih tenang, dan bahkan lebih kreatif dari sebelumnya. Di video ini, aku mau kasih 7 kebiasaan kecil yang bisa kamu mulai dari hari ini. Gak ribet, gak butuh alat khusus, tapi efeknya luar biasa kalau kamu konsisten. Kebiasaan pertama, tulis 3 prioritas harianmu. Kita sering ngerasa sibuk, tapi kalau ditanya, hari ini kamu nyelesain apa? Jawabannya kadang gak jelas. Kenapa? Karena kita gak punya arah. Setiap pagi, coba ambil kertas kecil atau notes di HP. Tulis 3 hal penting yang kamu selesaikan hari itu. Gak usah banyak-banyak. Fokus ketiga aja. Contohnya, 1. Kerjain tugas sekolah atau laporan kerja. 2. Olahraga minimal 20 menit. Dan ketiga, coba baca 5 halaman buku saja. Kalau 3 itu berhasil kamu selesaikan, kamu udah punya hari yang produktif. Masalahnya, banyak orang yang mau menyelesaikan 10 hal sekaligus, tapi nggak ada satupun yang benar-benar tuntas. Mulai dari 3, fokus pada yang benar-benar penting. Kebiasaan yang kedua, minum air putih setelah bangun tidur. Kelihatannya memang remeh, tapi ini rahasia kecil bagi orang sukses. Setelah tidur 6-8 jam, tubuh kita dehidrasi. Kalau langsung ngambil HP, otak langsung ke mode siaga, tapi tanpa energi yang cukup. Minum segelas air putih bisa membantu sirkulasi darah, bikin tubuh sehat, dan otak siap berpikir. Aku tahu ini sederhana banget, tapi coba praktekin selama seminggu. Bangun, jangan langsung pegang HP, ambil air minum, minum pelan-pelan, tarik nafas dalam, rasain bedanya. Otakmu kayak lebih nyala. Kebiasaan ketiga, jalan kaki 10 menit tanpa HP. Coba bayangin, kamu tiap hari lihat layar berjam-jam, dari HP, laptop, hingga TV. Otak kita terus terpapar informasi tanpa henti. Akhirnya, kita jadi kehilangan ruang kosong buat berpikir. Nah, berjalan tanpa HP itu semacam reset untuk pikiran. Kamu bisa jalan keliling rumah, taman, ataupun gang kecil. Menikmati suara burung, suara motor lewat, atau sekedar lihat langit. Di momen-momen tenang seperti itu, otak kita justru merespon ide yang tertunda. Bahkan banyak penulis terkenal bilang, ide terbaik mereka datang saat jalan kaki tanpa gangguan. Jadi, kalau kamu mau lebih kreatif, coba kasih ruang kosong buat otakmu. Kebiasaan keempat, baca 1 halaman buku setiap malam. Banyak orang pengen pintar, tapi nggak mulai-mulai baca. Alasannya selalu sama, nggak sempat. Padahal, 1 halaman aja bisa kamu baca dalam 2 menit. Kalau kamu lakukan tiap malam, dalam sebulan, kamu bisa menyelesaikan 1 buku tipis. Bayangin, setahun kamu baca 12 buku, dari 1 halaman kecil tiap malam. Membaca bikin otak aktif, nambah kosakata, dan yang paling penting, bikin pikiranmu lebih luas. Karena di buku, kamu bukan cuma belajar, tapi juga diajak berpikir dari sudut pandang orang lain. Kebiasaan kelima, matikan notifikasi yang gak penting.
Sekarang jujur aja, berapa kali kamu buka HP cuman karena notifikasi? Padahal isinya cuma pesan grup, update game, atau iklan. Setiap notifikasi itu kayak orang yang tiba-tiba ngetok pundakmu. Lihat sini dulu. Dan setiap kali kamu berhenti, otak butuh waktu sekitar 20 menit untuk balik fokus. Jadi, kalau kamu mau lebih tenang, cek HP di jam tertentu aja. Misal, pagi sekali, siang sekali, dan malam sekali. Selain itu, biarkan HP diam. Kamu gak harus selalu online untuk jadi produktif. Ingat, fokus adalah mata uang paling mahal di zaman sekarang ini. Kebiasaan keenam, tulis ide-ide kecil di catatan. Ide itu seperti kupu-kupu. Kadang muncul indah, tapi kalau gak ditangkap, dia terbang dan gak balik lagi. Pernah kan? Tiba-tiba kepikiran ide bagus, tapi lupa karena gak ditulis. Makanya, biasakan bawa catatan kecil atau pakai aplikasi notes di HP. Tulislah hal-hal aneh, ide lucu, bahkan yang gak masuk akal. Nanti suatu hari, kamu buka lagi. Bisa jadi, ada satu ide yang berkembang jadi sesuatu besar. Banyak perusahaan besar lahir dari ide kecil, yang dulu dicatat di kertas biasa. Jadi, jangan remehkan ide-ide random. Kebiasaan ketujuh, syukuri satu hal setiap malam. Kita sering lupa bahwa kebahagiaan itu bukan soal punya segalanya, tapi menyadari apa yang sudah kita punya. Sebelum tidur, coba pikirkan satu hal yang bisa kamu syukuri hari itu. Gak perlu yang besar, bisa sesederhana hari ini makan enak, atau hari ini gak dimarahin bos. Dengan begitu, kamu tidur dengan pikiran positif. Rasa syukur bikin hati lebih tenang, stres berkurang, dan besoknya kamu bangun lebih ringan. Dan kalau pikiranmu tenang, ide-ide kreatif akan lebih mudah muncul. Sekarang bayangin, kalau 7 kebiasaan kecil ini kamu lakukan setiap hari, 3 bulan ke depan, kamu bakal jadi orang yang lebih teratur, lebih sabar, dan lebih punya arah. 6 bulan kemudian, kamu mungkin bakal lebih heran, kok hidupku terasa lebih ringan ya? Dan setahun kemudian, kamu bakal sadar, kamu bukan cuma lebih fokus, tapi juga lebih percaya diri dan bahagia. Semua itu berawal dari hal-hal kecil, gak perlu sempurna, dan gak harus langsung 7 sekaligus. Mulai aja dari 1. Misalnya, minggu ini fokus dari menulis 3 prioritas, minggu depan tambahkan kebiasaan minum air pagi. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi gaya hidup yang baru. Jadi, pertanyaannya sekarang, dari 7 kebiasaan kecil ini, mana yang paling ingin kamu mulai duluan? Tulis jawabannya di komentar ya. Dan kalau kamu merasa video ini bermanfaat, bantu share ke teman-teman biar mereka juga bisa mulai kebiasaan baik dari sekarang. Terima kasih sudah menonton video sampai akhir. Semoga kamu tetap sehat, semangat, dan selalu berkembang menjadi versi terbaik dari dirimu. Ingat, kita tumbuh bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kita bisa bertemu lagi.